Bahkan ada rasa dingin di punggungnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu seperti seorang jenderal yang sedang melangkah ke medan perang. Yunjong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Chungyung seolah-olah dia kerasukan. Dia secara naluriah dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Dan pada saat itu, pedang Chungyung bergerak perlahan. Pedang yang mulai bergerak dari atas, perlahan-lahan jatuh, dan segera kembali ke tempatnya lagi secara perlahan. Yunjong melihat pemandangan itu tanpa bernafas. Upacara Jisoo. Apa yang Chungyung tunjukkan sekarang jelas merupakan kuda-kuda dasar dari pembukaan teknik pedang Hwashan. Upacara Jisoo adalah salam dan sopan santun untuk memberitahu lawan bahwa kita telah siap. Tapi sekarang Yunjong merasa dirinya tersedot pada kuda-kuda sederhana itu. Pedang yang sempurna, kecepatan yang sempurna, dan postur yang sempurna. Bagaimana Anda bisa menunjukkan begitu banyak hanya dengan satu kuda-kuda dasar? Yunjong memperhatikan teknik itu bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Tentu, hal ini disampaikan untuk para murid junior Hwashan. Seolah dia mengatakan, saya hanya akan menggunakan teknik dasar mulai sekarang. Jadi, kalian semuanya perhatikan baik-baik. Jangan lewatkan! Yunjong berteriak tanpa menyadarinya. Semuanya, jangan lewatkan satu gerakan pun dari Chungyung. Jangan pernah, jangan berkedip dan lihat. Tidak ada balasan dari mereka. Mereka hanya mengangguk pelan. Mereka tampaknya mencoba untuk melihat Chungyung dengan energi untuk menjawab. Aku akan memperbaiki kesombonganmu. Mungkin karena dia tidak tahu betapa hebatnya kuda-kuda dasar Chungyung, atau mungkin karena dia di bawah tekanan. Yubek segera berlari mengejar Chungyung dengan teriakan keras. Mata Chungyung menjadi dingin. Pedang lawan menyelam langit dengan indah. Hei! Yunjong yang menyadari sesuatu yang aneh membuka matanya lebar-lebar. Permainan pedang itu mengingatkan pada dulu yang sedang makan. Bukankah itu terdengar angka? Apakah ada pedang seperti itu di Dongeng? Terlepas dari apresiasi, ketajaman ilmu pedang sudah pasti. Lusinan pemutaran menyapu Chungyung dengan gerakan aneh, seperti kelopak yang terbang tertiup angin. Tapi mata Chungyung melihat pedang itu hanya tenggelam begitu saja. Chungyung bergerak maju dengan hanya satu langkah, mengarahkannya ke atas. Pada saat yang sama, ayunkan pedang kedua. Ilusi yang digunakan untuk menutupi udara menghilang sepenuhnya. Bagaimana? Kuda-kuda yang mendasari semua pedang Hwashan. Sebuah kombinasi ayunan sederhana yang berarti langit dan bumi. Itu adalah satu kata pertama dari segala sesuatu di dunia dan juga berarti satu kesatuan. Equilibrium. Esensinya hanyalah gerakan sederhana, mengayun, menusuk, mengempas, dan memblokir. Ini tidak lain adalah gerakan dasar, tapi pada akhirnya setiap pedang di dunia dimulai dari gerakan itu. Tidak ada ilmu pedang yang bisa lolos dari memotong, menusuk, menghancurkan, dan memblokir. Bagaimana bisa terjadi? Pedang Chungyung yang masuk dengan sasaran akurat antara satu perubahan dan perubahan dengan rapi mengenai pergelangan tangan Yubek. Yubek tanpa sadar melangkah mundur karena rasa sakit yang hebat di tangan. Tapi itu adalah kesalahan yang jelas. Chungyung mengambil satu langkah lagi dan memukulkan pedang. Pedang kayu berisi uap bertemu dengan pedang kayu dan mengeluarkan suara tumpul. Yubek entah bagaimana mengangkat pedang untuk mencegah pukulan. Tetapi tekanan di atasnya menghancurkan tubuhnya dengan rapi. Dia akhirnya mendorong kembali pedang Chungyung. Namun,
Chomyong masih mengambil langkah lebih dekat dengan wajah tanpa ekspresi dan mengayunkan pedangnya di Yubek. Tidak ada yang namanya gerakan mewah. Itu bukan pedang yang tajam. Itu bukan pedang dengan hentakan yang sangat besar. Itu hanya pedang yang diayunkan dengan ringkas. Mukul, mengayun, menusuk, mendorong. Aku tidak bisa mengatasi gerakan sesederhana itu. Jika aku pikir aku akan memblokirnya, pedang itu diayunkannya lagi. Dan jika aku pikir dia akan mendorongnya menjauh, pedang itu menusuk ujung dagu aku. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Dia memblokirnya lagi. Namun setiap kali Chomyong memblokir pedangnya, Yubek didorong mundur beberapa langkah. Sekali saja. Aku hanya perlu satu kesempatan. Kemudian pedang dapat dimasukkan ke dalam celah dan jaraknya dapat diperlebar untukku mengembangkan teknik bunga salju sesuai dengan keinginan. Jika Jongnam dapat mengungkapkan teknik pedang yang baru ditemukan, tidak ada yang mustahil untuk bisa menjatuhkan pria arogan ini. Tetapi sekali lagi pedang Chomyong menyerang pedangnya sebelum dia mencapai semuanya. Teriakan secara spontan terdengar karena rasa sakit dari pergelangan yang retak. Pada saat bersamaan adalah semangat dan kebanggaannya untuk tak kehilangan genggaman pada pedangnya. Sekali saja, hanya satu celah. Aku hanya membutuhkan hanya satu celah. Tetapi pedang Chomyong tetap acuh tak acuh menyerang Yubek. Yubek kewalahan karena tidak bisa mengatasi pedang lawan dengan benar. Pedang lawan yang hanya terbentang dengan jujur. Serangkaian serangan yang tidak pernah terburu-buru. Dan serangkaian serangan tersebut perlahan menghancurkan Yubek. Apa-apaan ini? Sebelum dia menyadarinya, Yubek yang menyadari bahwa dia didorong ke ujung lengannya menatap pedang Chomyong dengan wajah tanpa jiwa. Hanya penusuk dan hanya ayunan saja. Tetapi tidak ada satu celah pun dalam satu tusukan itu. Satu ayunan sempurna. Itu adalah pedang yang sempurna. Akhirnya pedang Yubek yang gagal mengikuti perubahan naik ke udara. Yubek bergumam dengan mata kosong saat dia melihat pedang Chomyong yang jatuh ke kepalanya setelah memantulkan pedang. Ini pasti mimpi. Pedang Chomyong berhenti tepat di depan kepala Yubek. Dia tidak memukulnya sendiri, tapi itu sudah cukup. Yubek yang tidak bisa lagi menangani gerakan dasar dan kejujuran pedang itu mundur terjatuh. Sasumu, Sayu adalah akhir dari pertunjukan ini. Tentunya itu menjadi tempat berkumpulnya para murid Jongnam yang terperangkap. Chomyong yang menjatuhkan Yubek masih menatap murid-murid Jongnam. Murid-murid Jongnam yang menerima tatapan itu dari depan mundur selangkah tanpa menyadarinya, merasakan seluruh tubuh mereka menggigil. Lalu mulut Chomyong terbuka dan sebuah suara rendah keluar. Dan semuanya henti. Itu adalah saat ketika murid-murid Jongnam dengan putus asa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learning.